Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga salam tim nasional Indonesia, Garuda di dada. Salam happy buat kalian semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Ya, masih di channel Bung Harpa dan masih di Doha, Qatar. Masih juga terus meretas sampai di mana ujung takdir tim nasional Indonesia Under 23 di Piala Asia U23 kali ini tentunya. Nah, langsung aja di topik kali ini gue akan bahas seperti gado-gado. Jadi banyak topik-topik yang agak berceceran sebenarnya. Kalau diangkat satu topik itu terlalu pendek. Jadi gue akan rangkum semua seperti prasmanan. Terserah kalian mau lihat yang mana. Jadi mulai dari sedikit bocoran kegiatan timnas, kemudian juga ada cerita yang sangat menarik yang mungkin ini nggak akan ada di mana-mana. Dan ini sangat penting dalam rangka bagian dari puzzle bersejarah tim nasional Indonesia, tinta emas. Ya, di kisah seorang anak kecil yang punya jasa, orang Indonesia. Nah, tapi nanti gua akan gelontorkan video rekamannya di belakang setelah bumper out ada gitu ya. Jadi karena hanya dia orangnya tuh anaknya nggak terlalu suka ngomong, agak pemalu, jadi gua nggak nanya sampai beberapa pertanyaan, hanya pendek-pendek, ya udah. Jadi gua nggak bisa bikin satu video yang panjang. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, ini akan menjadi topik gado-gado, tapi mudah-mudahan yang seperti gua bilang berkali-kali bisa memberikan buat kalian tambahan informasi, bisa membuat kalian lebih nyaman, enak ketika menonton tim nasional nanti yang akan bertanding lusa, dan mudah-mudahan tentunya ini juga bisa bermanfaat buat tim nasional kita. Oke. Yang pertama soal kegiatan tim nasional Indonesia hari ini, kemarin kita udah semua tahu ya, mereka atau ya Jim Kelly Stroyer dan kawan-kawan hanya menjalani recovery di hotel, di gym, karena memang mereka baru fatigue bermain hampir 200 menit sebenarnya ya, kalau dihitung sama sama adu penalti. Ada salah seorang subscriber atau komen yang menghitung total minute play pemain kita itu hampir 200 menit, 190 menit. Dan benar banget, terima kasih. Gua kasih like karena ini membantu juga untuk gua share lagi informasi ke kalian. Jadi ini capek banget. Sehingga mereka kemarin hanya melakukan exercise ringan lah. Nah, hari ini gua rekam jam setengah 2 siang waktu Qatar. 1.30 siang waktu Qatar. Kalau waktu Indonesia itu berarti jam 5.30, setengah 6 sore ya. Jadi mungkin saat kalian nonton ini sudah lewat maghrib atau mungkin sudah malam ya. Nah, jadi gue belum dapat informasi resmi baik dari info dari timnas maupun juga dari AFC apakah hari ini kita malam ada latihan. Harusnya sih ada. Akan tetapi kalaupun hari ini nggak ada, besok dipastikan atau 95% mendekati A1 lah, mungkin B1 ya. Itu kita akan ada sesi latihan dan juga konferensi pers. Dan biasanya sesi latihan ini akan dilangsungkan mulai malam hari, bisa-bisa jam 8 waktu sini atau jam 00 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Karena di Qatar ini udah mulai panas, teman-teman. Udah lebih panas dari Jakarta, bahkan udah lebih panas dari Surabaya. Jadi kalau main jam 4 itu udah kayak main jam 12 siang di Jakarta, mungkin seperti itu ya. Jadi paling cepat itu mereka latihan, tim-tim yang melaju ini, yang 4 tim ini jam 6 sore. Ya, mudah-mudahan kita dapat sebenarnya jam 6 sore sih oke juga, ideal. Kenapa? Karena habis latihan masih ada waktu sekitar berapa jam sebelum para pemain istirahat. Jadi ini informasi detail kecil yang mungkin terlewati tapi penting buat kita pahami ya situasinya. Nah, ya kita berharap tentunya ya persiapan pasukan Sintayong ini bisa maksimal sehingga nanti kita akan main tanggal 29 itu hari Senin ya. Iya bener ya, Senin ya. Sekarang tuh Sabtu ya, Senin jam 5 sore waktu sini. Kalau untuk di Indonesia itu jam 9 malam. Wah, ini waktunya lumayan enak lah, ideal buat kalian yang di Indonesia. Kenapa? Karena kalian habis kerja itu masih ada waktu sedikit untuk mandi atau apa-apa sebelum kita sebelum nonton timnas ya, atau mungkin nobar. Nah, oke. Itu jadwal sedikit spill. Kemudian kalau soal kondisi pemain, tentu nanti kalau pas latihan gua akan gelondongin kayak kemarin tuh suasana latihan. Jadi kalian bisa dengan freedom kalian itu menginterpretasikan situasi itu ya, walaupun nanti gue juga akan memberikan narasi atau captionnya. Nah, terus kemudian terkait dengan
analisa sedikit timnas ya. Gua rasa semua sih kalian udah tahu ya, tapi ini gua hanya membold kembali. Jadi ada dua isu yang paling penting di sini, mencari pengganti Rafael Strike, which is hampir pasti adalah seorang Ramadhan Sananta. Ya tinggal nanti bagaimana Sintayong mengubah gaya bermain atau game plan-nya, karena Ramadan dengan Rafael tuh gayanya berbeda. Itu satu isu tersendiri. Walaupun seringkali gue mengatakan Sintayong ini orang yang jenius sebenarnya. Jadi kadang-kadang dia punya hal yang tidak kita pikirkan, yang dia bisa lihat langsung, kemudian dia kejawantakan dalam sebuah keputusan di lapangan yang positif. Itu berapa kali udah kita lihat lah. Jadi bukan tidak mungkin tiba-tiba dia masukin si Hoki Caraka atau Kelly Stroyer. Ya ini ada beyond our knowledge yang kita nggak tahu ya. Jadi kita juga bukan pelatih, bahkan bukan selevel dia. Jadi kita hanya bisa meraba-raba data dan fakta yang pasti. Rafael Strike nggak main. Yang tersedia di sana, oke, kalau sampai penggantinya mungkin kita bisa prediksi ya kira-kira Ramadan atau Hoki atau Kelly Stroyer. Walaupun sekali lagi tetap kita nggak pernah tahu apa yang ada di benak dia ya. Jadi itu sama sisi kanan. Sisi kanan ini juga kita udah bisa lihat sendiri bagaimana di pertandingan kemarin sampai 2 kali pergantian pemain dari Rio Fahmi, kemudian Fajar, baru kemudian Kelly Stroyer yang sedikit agak lumayan. Jadi kita nggak tahu lihat nanti, atau bahkan nanti tiba-tiba Bagas dimainin, mungkin dia menyuntikkan motivasi tersendiri yang membuat akhirnya ya Bagas bisa terpantik dan kemudian tampil sangat luar biasa ya. Nah, kemudian terkait dengan, oh ya, ada 2 hal lagi yang untung gue inget nih. Jadi terima kasih yang ngasih masukan ke gue. Kadang-kadang gue tuh kalau upload itu suka spontan karena terlalu pede ya, bukan pede, semangat gitu ya, tapi akhirnya malah jadi agak belibet. Jadi ini gue sekarang ada 2 hal yang mau gue sampein. Satu, di Proskon nanti, ini makasih teman-teman ya untuk saran kalian. Jadi sekali lagi, gue bersyukur subscriber channel ini sangat positif. Ya, sangat positif. Ada debat dikit perbedaan pendapat nggak apa-apa, tapi rata-rata sangat positif dan ini dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Bukan debat-debat yang jelas, bukan berantem di platform apapun yang kalau menurut gua, saran gua tidak mengargue pendapat orang-orang yang di luar sana, tapi ada baiknya kalau yang nggak bermanfaat, yang cuma ribut-ribut, jangan kalian ikuti. Ya, jangan kalian ikuti. Lebih baik mau A mau B, kalian jangan take a side. Ya, jangan take a side karena nggak ada gunanya dalam situasi ini kita ribut-ribut. Karena bukan tidak mungkin ya, ini gue beberapa kali baca ketemu dengan pemain, mereka kadang-kadang baca itu juga. Nah, memang nggak baca semua yang kalian bikin, tapi kalau dia tiba-tiba baca yang lagi nggak bikin enak mood mereka, ini bisa berpengaruh teman-teman. Jadi kalau gue bilang, kalian bukan stop untuk melihat si A, si B, si C, tapi stop melihat orang yang ribut-ribut, bukan mendukung dan memberikan masukan ke tim nasional kita. Dan kalian sudah lakukan dengan baik, misalnya silaturahmi ke Herenveen, memberikan dukungan, dan itu gue sampaikan ke mereka loh. Gue sampaikan langsung. Kalian udah nonton video gue soal Kenatan kan, gue bilang fans Indonesia sangat mencintai Anda, berterima kasih, dan dibilang dia sangat thank you dan respect. Jadi stop, take a side. Mau si A, si B, si D, si J, si T, si M, gak usah kalian gubris kalau itu menyangkut ribut-ribut, ngajakin berantem musuhin ini nggak perlu ya. Kita yang penting yang kita lakukan adalah mendukung, dan itulah yang akan coba gua lakukan, kita lakukan semua. Jadi ada masukan dari seorang teman gua juga itu untuk nanti pas preskon tolong sarankan ke Sintayong untuk memberi siarkan video. Kalian lihat kan yang perayaan golnya Arhan di mana-mana tuh, yang ada lagunya tuh lagu apa gitu, gue lupa, sorry ya, gue udah agak tua jadi nggak tahu lagu-lagu sekarang. Nanti gue akan share di sini mungkin ya, bagaimana suasana meriahnya, euforia dari seluruh fans Indonesia itu sangat bersyukur dengan keberhasilan Indonesia melaju ke semifinal, terutama momen ketika Arhan mencetak gol kemenangan, gol penalti. Nah, dia menyarankan, teman gue ini inisialnya Mr. S lah, gue nggak punya izin untuk menyebutkan namanya ya. Jadi mohon maaf, gue sebenarnya mau aja nyebutin namanya. Jadi dia menyarankan untuk bilang ke Sintayong supaya video ini diputar. Video ketika masyarakat Indonesia begitu mencintai tim nasionalnya, begitu menghargai, supaya ada hal positif tumbuh di mood para pemain. Nah, ini yang gue bilang, kita lebih baik melakukan hal yang seperti ini daripada ikut ribut-ribut ya. Gue nggak mau nyebutin lu harus dukung A, dukung B. Biarkanlah orang itu berpendapat, tapi kalian lebih bagus fokus untuk mendukung adik-adik kita yang sedang berjuang, atau abang-abang kita atau mas-mas kita di Qatar Doha. Nah, salah satunya ini yang dilakukan oleh seorang anak mungkin usia kalau nggak salah 12-13 tahun di Qatar. Ini dia anak diaspora yang, nah ini luar biasa teman-teman ya. Jadi ini cerita yang gue bilang di awal. Dialah orang yang memegang bola ketika penalti Australia dilakukan.
oleh Mohamed Toure. Ya, dia yang memberikan bola, dia ball boy-nya. Kemudian kalian tahu apa yang dikatakan? Dia bilang, ya Tuhan, semoga semoga penalti ini nggak masuk. Ya, dan luar biasa. Gue bukan mau memberikan atribut ke A, C, B, C, tapi poin di sini adalah, dan akhirnya gagal kan? Akhirnya gagal, dan ya tentu ada peran dari Hernando, udah pasti pelatih, kiper Yujoin dan lain-lain. Tapi maksud gue, lihatlah betapa ketika kita bersatu, ketika kita memberikan dukungan yang positif, sekecil apapun, seremeh apapun mungkin, ternyata memberikan hasil. The power of prayer itu ternyata berlangsung. Nah, sebelum gue tutup video ini, di akhir video ini, di ujung ini nanti akan gue share ke kalian wawancara langsung Kate. Ini adalah anak kecil ya, masih kecil, yang berjasa melakukan atau quote by quote ya, menggagal penalti dari Mohamed Toure. So, sekali lagi dukung tim nasional kita yang positif. Jangan, nggak usah ikut-ikutan ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut, nggak usah dukung ACB. Kita dukung tim nasional Indonesia, dan tentunya gua mengucapkan terima kasih buat kalian yang tetap setia untuk mendukung tim nasional Indonesia dalam situasi seperti ini, dan mudah-mudahan 2 hari lagi kita bisa mencetak sejarah dan lolos ke Paris. Oke, Bung Harpa check out dulu, dan seperti biasa, stay healthy, keep happy. Okay, hello Kate. Can you tell the story about your background? Do you play football? Yeah, I play football a little. Maybe I've been playing for 2 years, maybe. Yeah, 2 years. So, what position do you play? Fullback? Like defender. Defender? Yeah. Okay. We heard that you also appointed as a ball boy during the tournament under 23 AFC Cup. Yeah, I was appointed ball boy maybe a month ago, and it's really fun. Yeah. Yeah. So we heard that you also in the game when Indonesia beat Australia 1-0. Do you have a story about the penalty that Mohamed Toure failed to manage the score? Yeah. So when the Australian player, he asked for the ball, the one that was gonna take the penalty, I gave the ball, but then before I gave, I wished that it missed, or the goalkeeper saved it, and I gave it, and then he saved it. So now I think the people of Indonesia would like to say thank you to you. So if you have a chance to do that again, would you do that? Yeah, 1,000,000 times I'll do it again. Yeah. Okay, thank you, Kate, for your Thank you. helping to make our new history. Yeah. Okay, thank you, Kate. Thank you.